Selamat sore, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa umum. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya ingin mendasari kenapa saya mengambil ayat ini untuk direnungkan bersama. Dalam 2 minggu terakhir ini, Bapak Ibu, ada banyak orang bertanya melalui WA dan juga bahkan telepon kepada saya tentang kematian. Bagaimana kekristenan memahami kematian, bagaimana orang Kristen itu ketika mati, berada di mana rohnya, dan kemana jiwanya, dan sebagainya. Itu pertanyaan yang terjadi kepada saya dalam 2 minggu terakhir ini, dan itu dari orang-orang yang berbeda. Tidak hanya dari pertanyaan itu, tapi juga saya menyaksikan film-film yang tidak saya bayangkan begitu secara acak begitu film itu. Film-film yang saya saksikan dalam 2 minggu terakhir ini, ada banyak film tentang kematian. Salah satunya adalah film berjudul Passenger. Sebuah film yang menceritakan tentang kecelakaan pesawat dan seluruh penumpang itu meninggal dalam kecelakaan pesawat itu. Diceritakan di dalam film Passenger itu kematian yang sangat positif, secara positif diceritakan tentang kematian. Diceritakan di dalam film Passenger itu bahwa orang-orang yang meninggal di dalam kecelakaan pesawat itu, ada orang-orang yang belum bisa menerima kematian itu. Tetapi menarik bahwa orang-orang yang belum bisa menerima kematian itu lalu dijumpai seolah-olah mereka masih hidup, dijumpai oleh orang-orang yang sudah tidak ada, orang-orang yang juga sudah meninggal, bahkan orang-orang yang ada di dalam pesawat itu yang mengalami kecelakaan dan juga sama-sama sudah meninggal. Mereka menjumpai orang-orang yang belum siap menghadapi kematian itu dan kemudian menyadarkan mereka bahwa mereka sudah mati dan mereka harus menerima kematian itu, dan kemudian mereka berjalan bersama memasuki kehidupan sesudah kematian. Menarik sekali. Dan kemudian saya berpikir, kenapa ya dalam 2 minggu terakhir ini ada banyak pertanyaan dan persoalan kematian diberikan Tuhan kepada saya. Lalu saya ingin membaca teks 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7 ini untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lihat, Rasul Paulus bicara tentang kematian dengan sangat positif. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 7 menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari surat-surat Paulus yang lain ketika bicara tentang kematian. Rasul Paulus bicara tentang kematian dengan sisi yang sangat positif, bukan sisi yang menakutkan, bukan sebuah sisi kehidupan yang tidak terencana begitu, sesuatu yang di luar kontrolnya Tuhan. Tidak begitu, tetapi Rasul Paulus menempatkan kematian di dalam kontrol dan rencana Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang kematiannya di 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7? Dikatakan di ayat 7 oleh Rasul Paulus bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada banyak orang di dalam kehidupannya mengikut Kristus, di dalam keyakinannya bahwa dia dalam pertandingan imannya, dia sudah masuk di dalam pertandingan itu, tapi dia tidak mengakhirinya dengan baik. Kita diajak untuk melihat bersama Rasul Paulus. Kita diajak untuk melihat apa yang dipahami Rasul Paulus. Rasul Paulus memahami kematian itu dari sisi yang sangat baik, dari sisi yang sangat positif di dalam rancangan dan kehendak Tuhan.
Kenapa kita perlu memahami ini? Karena dengan memahami tentang kematian, maka kita akan menjalani hidup ini dengan baik, dengan bertanggung jawab. Ketika Rasul Paulus mengatakan kematian itu sebagai sebuah akhir dari pertandingan yang baik, kalimat yang dipilih Rasul Paulus, kata yang dipilih Rasul Paulus mengatakan pertandingan yang baik. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan bertanding dengan baik, tetapi aku mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya yang baik itu adalah pertandingannya. Bukan berada dalam pertandingan yang keliru, dan yang diakhiri oleh Rasul Paulus adalah pertandingan yang baik. Dan pertandingan yang baik itu diselesaikan dengan baik. Sehingga kalimat selanjutnya mengatakan mencapai garis akhir dengan memelihara iman. Di bagian yang lain, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14, Rasul Paulus juga mengatakan positif tentang kematian. Apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13? Dikatakan Rasul Paulus, aku ingin supaya engkau mengetahui bahwa orang-orang yang meninggal itu di dalam pengharapan. Ya, di dalam pengharapan. Janganlah engkau berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Sangat positif bahasa Rasul Paulus tentang kematian. Filipi 1 ayat 21. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sangat positif cara pandangnya, sehingga kemudian menjalani hidup ini yang akan berhadapan dengan kematian, Rasul Paulus menjalaninya dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Seorang penyanyi bernama Eric Clapton di tahun 1991 dia kehilangan putranya bernama Connor Clapton, anak yang baru berusia 4 tahun, jatuh dari apartemen di lantai kesekian. Anak 4 tahun itu mengalami kecelakaan dan jatuh dari apartemen di tingkat kesekian. Tentunya anak itu meninggal. Apa yang kemudian dinyanyikan oleh Eric Clapton untuk mengenang putranya, anaknya itu. Eric Clapton menyanyikan sebuah lagu dan menciptakan sebuah lagu yang sangat baik. Bagaimana dia memahami kematian melalui lagu ini, bagaimana dia dipulihkan melalui lagu ini untuk mengungkapkan duka akan kehilangan putranya. Dikatakan begini dalam lagunya. Would you know my name? Akankah kau tahu namaku? If I saw you in heaven, would you feel the same? Akankah kau memiliki perasaan yang sama? If I saw you in heaven, jika kulihat kau di sorga. I must be strong and carry on. Aku harus tegar dan bertahan. Indah sekali lagu ini. Dan lagu ini mau mengatakan kepada kita, menunjukkan kepada kita, Eric Clapton mau menunjukkan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir yang kemudian sangat menakutkan dan menghancurkan segalanya. Tetapi Eric Clapton mengatakan, would you know my name? Akankah engkau mengingat namaku, tahu namaku, jika aku melihatmu di sorga? Apakah kita akan punya perasaan yang sama ketika aku melihatmu di sorga? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kematian di dalam iman kita, di dalam Kristus adalah sebuah perjalanan yang tetap baik. Jadi, memahami kematian di dalam Kristus adalah sebuah bagian dari iman yang penting. Memahami kematian itu bagian dari iman kekristenan kita yang penting, sama seperti kita memahami hidup di dalam iman Kristen kita. Sama baiknya. Karena itu Rasul Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Dua hal yang tidak boleh dipisahkan, dua hal yang menyatu, dua hal yang harus dijalani di dalam iman yang sama di dalam Kristus. Marilah kita terus menjadi berkat dengan kehidupan iman kita, dengan pemahaman kita yang benar tentang hidup, bahkan tentang kematian, supaya kita bertanggung jawab di dalam Tuhan. Amin.